Sama katakan amin. Amin. Silahkan duduk saudara kekasih di dalam Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Anak-anak kami yang di atas, saudara kami di atas, salam. Bapak Ibu saudara kekasih di dalam Tuhan, hidup ini bisa dibuat mudah, tapi bisa juga dibuat sulit. Hidup ini banyak dengan masalah. Kalau mau menambah-nambahi masalah, itu hal yang mudah ya. Tetapi bagaimana supaya mengatasi masalah, memecahkan masalah, mencari jalan keluar atas masalah, itu yang sulit. Nah saudara, tentu Tuhan merancang kehidupan kita itu bukan untuk sulit. Tuhan tidak merancang kehidupan umatnya itu supaya berada di dalam kesulitan. Tetapi Tuhan merancang kehidupan umatnya itu bagaimana supaya umatnya itu berjalan di dalam kehidupan ini dengan mudah. Tuhan kita memiliki rancangan bagaimana supaya perjalanan kehidupan kita mudah ke depan. Nah, masih panjang perjalanan hidup kita, bukan? Barangkali di antara kita perjalanan hidup kita ada 20 tahun lagi, ada 30 tahun lagi, ada 40 tahun lagi, dan seterusnya. Yang Tuhan ingin adalah bagaimana supaya perjalanan hidup yang masih panjang ke depan bisa kita jalani dengan mudah. Menjalani hidup dengan mudah itulah yang merupakan judul firman Tuhan hari ini yang terambil dari Keluaran pasal 7 sampai 12. Dari pasal 7 sampai pasalnya yang ke-12. Saudara, menjalani hidup dengan mudah, yang pertama itu indahkanlah peringatan dari Tuhan. Kalau kita membaca Keluaran pasal 7 ayat 15 sampai yang ke-16, firman Tuhan, pergilah kepada Fir'aun pada waktu pagi, pada waktu biasanya ia keluar ke sungai. Nantikanlah dia di tepi sungai Nil dengan memegang di tanganmu tongkat yang tadinya berubah menjadi ular. Dan katakanlah kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Meskipun begitu sampai sekarang engkau tidak mau mendengarkan, dan seterusnya. Nah saudara kekasih di dalam Tuhan, kalau kita mendapat peringatan itu biasanya tidak enak ya. Siapa yang suka diperingati? Siapa yang suka ditegur? Biasanya ketika ada teguran datang, ada peringatan datang kepada kita, kita begitu tersentak. Dan kalau pada waktu itu kita sedang sensitif, kita bisa sakit hati mendengarkan teguran, mendengarkan peringatan. Saudara, yang namanya peringatan, entah suka atau tidak, bagaimanapun peringatan itu harus didengar. Peringatan bisa datang dari firman Tuhan, dalam khotbah hari Minggu seperti ini, dalam kebaktian PA dan kebaktian-kebaktian yang lain dari firman Tuhan. Peringatan, teguran itu bisa datang dari keluarga, orang yang terdekat dengan kita. Tuhan memakai keluarga kita itu untuk menyatakan peringatannya, tegurannya kepada kita. Tuhan bisa memberikan peringatan, teguran melalui keadaan-keadaan tertentu yang kita alami di dalam hidup. Kalau kita belajar dari pengalaman-pengalaman hidup ini, kadang-kadang ada berisi teguran, ada berisi peringatan. Saudara, kalau kita memperhatikan maksud dari sebuah peringatan itu, tentu peringatan itu, teguran itu, tujuannya adalah untuk membawa kita ke arah yang baik. Yang namanya sebuah peringatan, tentulah bagaimana supaya itu menjadi pedoman di dalam kehidupan kita. Bagaimana supaya dalam menjalani kehidupan kita, kita berawas-awas, kita berhati-hati, supaya tidak terjerumus, supaya tidak jatuh ke dalam berbagai-bagai persoalan. Sebuah peringatan, apalagi itu datangnya langsung daripada Tuhan,
dari firman Tuhan, maka peringatan itu haruslah diindahkan. Peringatan itu haruslah diperhatikan. Peringatan itu haruslah dicermati dengan sangat seksama. Karena yang namanya peringatan itu tentu bertujuan bagaimana supaya di dalam kehidupan kita ini kita bisa menjalaninya dengan mudah. Saudara, yang saya bacakan tadi sebenarnya merupakan peringatan pertama di dalam tulah pertama yang disampaikan oleh hamba Tuhan kepada Firaun. Saudara, di dalam tulah yang pertama, yaitu sungai Nil berubah menjadi darah pada waktu itu. Firaun sebenarnya sudah diperingati di sungai itu, tapi dia tidak mau mendengarkan peringatan itu, sehingga tulah yang pertama muncul, air yang ada di sungai Nil itu berubah menjadi darah yang membuat orang tidak bisa minum, yang membuat binatang-binatang, ikan-ikan yang ada di dalamnya mati. Saudara, mengapa itu terjadi? Jelas karena Firaun tidak mendengarkan peringatan. Tulah yang kedua itu adalah tulah katak. Katak di mana-mana. Di seluruh tempat pada waktu itu ada katak di Mesir. Nah, sebenarnya pada tulah yang kedua itu Firaun sudah diberi peringatan tentang katak, tetapi dia tidak mau mendengarkan peringatan itu. Lalu tulah yang ketiga, ada tulah nyamuk. Nyamuk di mana-mana di seluruh Mesir waktu itu. Tetapi di tulah yang ketiga ini, saudara, sudah tidak ada lagi peringatan. Artinya tulah ketiga, yaitu tulah nyamuk, itu langsung diadakan Tuhan di seluruh Mesir pada waktu itu. Coba kita memperhatikan dari tiga tulah ini. Ketika tulah pertama, sungai Nil menjadi darah, masih ada peringatan, bukan? Ketika tulah kedua, yaitu tulah katak di mana-mana di seluruh Mesir waktu itu, masih ada peringatan. Tapi ketika tulah ketiga, nyamuk di seluruh Mesir, sudah tidak ada lagi peringatan. Langsung dinyatakan tulah nyamuk itu. Saudara, apa artinya dari ketiga tulah yang dinyatakan oleh Tuhan? Teguran itu, peringatan itu kadang-kadang tidak berulang-ulang kita terima. Bisa saja kita sudah mendapatkan peringatan satu kali, kalau tidak diindahkan, peringatan dua kali. Kalau tidak diindahkan, yang ketiga kali tidak ada lagi peringatan, langsung dieksekusi. Saudara kekasih di dalam Tuhan, seandainya Firaun mendengarkan peringatan yang pertama saja, dia sudah langsung membebaskan orang-orang Israel dari perbudakan di Mesir itu, pastilah tulah-tulah itu tidak akan terjadi. Tapi karena dia tidak mendengarkan peringatan, langsung Tuhan menghukum, menghajar Mesir dengan ketiga tulah tadi. Saudara, ini merupakan sebuah pola yang menjadi contoh bagi tulah berikutnya. Ketika tulah keempat, yaitu lalat pikan, lalat yang membuat penyakit di mana-mana waktu itu. Sebenarnya Firaun sudah diperingati kembali di sungai Nil di dalam tulah yang keempat itu. Lalu di dalam tulah yang kelima, tentang kematian ternak. Ternak-ternak yang ada di Mesir, hewan-hewan yang dipelihara oleh orang-orang Mesir mati. Itu pun sebenarnya sudah diperingati. Firaun sudah diperingatkan. Lalu tulah yang keenam, tidak ada lagi peringatan. Tidak ada peringatan, langsung tulah bara, penyakit bara dialami oleh orang-orang Mesir. Polanya sama. Tulah yang pertama diperingati, tulah yang kedua diperingati, tidak mendengarkan peringatan, hukum langsung. Tulah yang keempat diperingati, tulah yang kelima diperingati, tidak mendengarkan, langsung penyakit bara. Itu juga yang merupakan pola dari tulah yang ketujuh, yaitu hujan es. Sebenarnya sudah ada sebuah peringatan. Kalau
pada saat ini pun bangsa Israel belum dikeluarkan dari Mesir, akan ada hujan es di seluruh Mesir waktu itu. Tulah ke-8, belalang. Di sini pun sebenarnya Fir'aun sudah diperingatkan. Dan tulah yang ke-9, tidak ada lagi peringatan, langsung gelap gulita meliputi Mesir pada waktu itu. Saudara, 3 kelompok ini, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, sebenarnya 1 dan 2 sudah ada peringatan. Tetapi ketika tidak mendengarkan peringatan, langsung dihukum oleh Tuhan. Dan tulah yang ke-10, yang merupakan puncak dari semua tulah itu, bahwa anak sulung orang Mesir mati. Disinilah kegemparan yang melanda seluruh Mesir. Di setiap rumah yang memiliki anak sulung mati. Di setiap rumah ada tangisan. Bahkan putra sulung Fir'aun sendiri pun mati oleh karena tidak mau mendengarkan peringatan. Saudara kekasih di dalam Tuhan, apa maksud dari cerita-cerita ini? Kalau saudara sudah mendapatkan peringatan dari firman Tuhan, indahkanlah peringatan itu. Kalau saudara sudah ditegur oleh hamba Tuhan, dengarkan teguran itu. Kalau saudara sudah mendapatkan awas-awas, diajar untuk berhati-hati, lakukanlah firman Tuhan itu. Indahkanlah peringatan dari Tuhan itu. Saudara kekasih di dalam Tuhan, kalau kita sebagai jemaat mengindahkan peringatan yang datangnya dari Tuhan, maka perjalanan hidup kita akan mudah. Saudara, berita ini kan ditujukan kepada orang-orang Israel yang kemudian menuju kepada tanah perjanjian, tanah Kanaan itu. Sebenarnya ke-10 tulah yang dinyatakan, di sini ada 9 tulah disertai dengan peringatan-peringatan tadi. Ini sebenarnya harus menjadi pelajaran juga bagi orang-orang Israel. Jangan mereka mengatakan, ya memang Mesir yang patut mendapatkan tulah, memang Mesir yang patut mendapatkan peringatan, memang Mesir yang patut mendapatkan hukuman. Tapi sebenarnya aturan ini tetap berlaku bagi umat Tuhan. Ketika Israel di padang gurun itu, di dataran Moab, di sekitaran gunung Sinai, sampai dengan mendekati tanah Kanaan, tanah perjanjian itu, kalau hidup mereka tidak mau diperingati oleh Tuhan, mereka akan dihukum sama seperti Mesir. Saudara, Tuhan itu tidaklah pilih kasih. Sama adilnya Tuhan, baik bagi Mesir maupun bagi Israel. Yang Tuhan ingin, pengalaman Mesir yang pahit itu biarlah menjadi sebuah pelajaran bagi umatnya Israel ketika mereka akan menikmati berkat-berkat di tanah perjanjian. Biarlah pengalaman Mesir itu menjadi pelajaran bagi kita. Biarlah pengalaman yang dinyatakan Tuhan kepada orang-orang Mesir itu menjadi peringatan bagi kita, supaya kita mengindahkan setiap peringatan, setiap teguran yang datangnya dari Tuhan. Amin. Indahkanlah peringatan dari Tuhan, maka hidup saudara akan mudah. Bangsa Israel itu tidak mau mendengarkan peringatan dari Tuhan, kan? Ketika mereka keluar dari Mesir bersungut-sungut, ketika mereka keluar dari Mesir keras kepala, tegar tengkuk. Ketika mereka keluar dari Mesir marah-marah, merepet-merepet. Ketika mereka keluar dari Mesir protes-protes. Dan lihatlah apa yang terjadi. Musa sudah kerap memperingatkan orang Israel itu, tapi ketika mereka tidak mau diperingati, 2 juta lebih orang Israel itu mati sia-sia di padang gurun oleh karena tidak mau diperingati oleh hamba Tuhan. Jalanilah hidup ini dengan mudah. Nikmatilah hidup ini. Nikmatilah sukacita di dalam hidup ini ketika saudara mengindahkan setiap peringatan daripada Tuhan. Yang kedua, menjalani hidup dengan mudah, hargailah kuasa Tuhan. Saya bacakan ayat yang ke-22 dari pasal 7 kitab Keluaran, bagian A. Tetapi para ahli Mesir membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Saudara,
Menarik di sini, di mana Tuhan mempertontonkan kuasanya, baik kepada Mesir maupun kepada Musa, kepada Fir'aun, dan kepada orang-orang Israel. Saudara, kalau kita melakukan sebuah tugas, kalau kita melakukan sebuah misi, kalau kita melakukan sebuah perjalanan, kalau kita melakukan sebuah pekerjaan, tugas itu datangnya dari seorang pribadi yang terhormat, pribadi yang agung, pribadi yang besar. Apakah saudara akan bangga dengan tugas itu? Apakah saudara akan bangga dengan misi itu, dengan pekerjaan itu? Kalau saudara disuruh Presiden Republik Indonesia untuk melakukan satu tugas, membuat jalan, ada mandat langsung diberikan Presiden kepada saudara untuk membuat jalan 3 meter kali 100 meter panjangnya, 3 meter lebarnya. Pastilah yang namanya mandat datangnya dari Presiden itu akan saudara kerjakan, karena saudara mendapatkan kuasa, mendapatkan otoritas dari Presiden Republik Indonesia. Siapa berani melarang saudara? Beranikah kepala lingkungan melarang saudara kalau Presiden sudah menyuruh saudara membuat jalan? Tidak ada kan? Beranikah kelurahan, kecamatan, wali kota, gubernur melarang saudara kalau mandat itu datangnya dari Presiden? Tidak kan? Saya mendapatkan otoritas dari Presiden Republik Indonesia. Saudara, otoritas apa yang memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir itu untuk menuju ke tanah perjanjian itu? Otoritasnya adalah kuasa Tuhan. Saudara kekasih di dalam Tuhan, Tuhan mempertontonkan, Tuhan mendemonstrasikan kuasanya melalui tulah demi tulah kepada Mesir, supaya dilihat oleh Musa, dilihat oleh Fir'aun, dan dilihat oleh orang Israel sejauh mana berkuasanya Tuhan. Dalam tulah yang pertama, sungai Nil menjadi darah. Para penyihir membuat tanda yang sama. Saudara, Fir'aun meminta, kalau soal air menjadi darah, penyihir-penyihirku pun bisa melakukannya. Dan para penyihir Mesir itu melakukan hal yang sama. Oke, kita lihat di dalam tulah yang kedua. Dalam tulah yang kedua, tulah Katak, dalam pasal 8 ayat 7. Para penyihir Mesir bisa membuat katak yang sama. Tetapi di dalam tulah yang ketiga, pasal 8 ayat 18 sampai 19. Dalam tulah yang ketiga, nyamuk, para penyihir Mesir tidak bisa berbuat apa-apa. Dalam tulah yang pertama, katak. Dalam tulah yang pertama, sungai Nil menjadi darah, katak. Para penyihir Mesir masih bisa melakukan hal yang sama. Tetapi di dalam tulah yang ketiga, nyamuk, para penyihir Mesir menyerah. Kalau ada bendera putih, mereka mengangkat bendera putih sebagai tanda bahwa mereka tidak mampu melawan kuasa Tuhan. Saudara kekasih di dalam Tuhan, ini sedang mengatakan bahwa Tuhan adalah Sang Pencipta. Hai Israel, lihatlah bahwa aku Tuhan yang akan menuntun engkau keluar dari Mesir, adalah Tuhan yang berkuasa atas apapun di dunia ini. Di dalam tulah yang keempat, lalat pikat, para penyihir Mesir tak bisa berbuat apa-apa. Dalam tulah yang kelima, kematian ternak, para penyihir Mesir tak bisa berbuat apa-apa. Di dalam tulah yang keenam, para penyihir tak datang karena mereka yang kena bara, mereka yang sakit parah, bagaimana mungkin datang? Saudara kekasih di dalam Tuhan, para penyihir Mesir itu dipermalukan oleh kuasa Tuhan, dan Fir'aun pun dipermalukan dengan kekuasaan Tuhan Allah Israel itu. Saudara kekasih di dalam Tuhan, di dalam tulah yang ketujuh, para penyihir Mesir tak bisa berbuat apa-apa. Dalam tulah yang kedelapan, hamba-hamba Fir'aun meminta
Firaun supaya biarkanlah orang laki-laki, kaum laki-laki dari antara orang Israel pergi. Mereka sudah mulai menyerah dan tidak habis pikir dengan kuasa Tuhan. Di dalam tulah yang ke-9, para penyihir Mesir tak bisa berbuat apa-apa. Dan di dalam tulah yang ke-10, anak sulung orang Mesir mati. Semua orang menyerah dari antara orang Mesir dengan kekuasaan dari Tuhan. Saudara kekasih di dalam Tuhan, hargailah kuasa Tuhan dalam perjalanan hidupmu. Coba engkau sadari bahwa Tuhan yang engkau sembah, Tuhan yang engkau layani, Tuhan yang engkau ikuti adalah Tuhan yang berkuasa. Sadarlah bahwa Tuhan yang menuntun perjalanan hidupmu adalah Tuhan yang memiliki kuasa. Ini yang tidak dimengerti oleh orang-orang Israel. Orang-orang Israel di dalam perjalanan mereka melupakan bahwa Tuhan yang telah mengadakan mukjizat-mukjizat tulah demi tulah itu adalah Tuhan yang berkuasa. Itulah yang membuat mereka akhirnya binasa semuanya di padang gurun itu, kecuali Yosua dan Kaleb. Saudara kekasih di dalam Tuhan, Tuhanmu berkuasa. Tuhan yang engkau sembah, Tuhan yang engkau layani, Tuhan yang engkau ikuti adalah Tuhan yang berkuasa. Nyanyian kita tadi menunjukkan bagaimana gunung, laut tunduk pada otoritas Tuhan. Saudara kekasih di dalam Tuhan, kadang-kadang kehidupan saudara terasa sulit karena saudara tidak menyadari akan kuasa Tuhan. Kadang-kadang kehidupan saudara menjadi orang Kristen, ya memble, menyerah. Kadang-kadang kehidupan saudara sebagai orang Kristen bisa melempem seperti masuk angin. Mengapa? Karena saudara lupa bahwa Tuhan yang saudara percayai itu adalah Tuhan yang berkuasa. Dan kekuasaan Tuhan itu seorang pun tidak bisa menandingi. Ahli-ahli nujum, ahli-ahli sihir orang Mesir itu pun menyerah dengan kekuasaan Tuhan. Kuasa kegelapan pun yang dipakai oleh tindakan-tindakan ahli sihir dari Mesir itu angkat tangan melihat kekuasaan Tuhan. Dewa-dewa Mesir tidak mampu melakukan kuasa seperti yang dilakukan oleh Tuhan. Ilahnya orang Mesir tidak mampu menunjukkan kuasa sehebat Tuhan kita. Saudara kekasih di dalam Tuhan, kurang apa lagi? Dalam perjalanan hidup saudara, sadarilah selalu bahwa Tuhanku berkuasa. Ada masalah, Tuhanku lebih besar dari masalahku. Ada kekurangan, Tuhanku akan mencukupkan di tengah-tengah kekuranganku. Ada sakit penyakit, Tuhanku lebih hebat mengatasi sakit penyakitku. Apalagi yang kurang? Itulah Tuhan saudara, Tuhan yang berkuasa. Hargailah kuasa Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, saya bacakan. Menjalani hidup dengan mudah, hiduplah dalam ketundukan pada Tuhan. Dari Keluaran 7 ayat 22b. Sehingga hati Firaun berkeras dan ia tidak mau mendengarkan mereka keduanya seperti yang telah difirmankan Tuhan, dan seterusnya. Saudara kekasih di dalam Tuhan, dalam menjalani hidup ini, adakah untungnya keras kepala? Apakah orang yang keras kepala itu beruntung dalam perjalanan hidupnya? Tidak kan? Kalau seseorang mengeraskan hati, hatinya itu sudah membeku seperti batu aki. Atau adakah batu yang lebih keras dari batu aki? Hatinya itu lebih keras daripada baja nomor 1.
Adakah lebih keras dari baja? Biar saya sebut. Saudara, begitulah kadang-kadang hati manusia. Mengeraskan hati, keras kepala, yang membuat akhirnya Tuhan menghajar bagaimana supaya hati yang keras itu dijadikan lembut. Saudara, tidak pernah ada untungnya keras kepala. Tidak pernah ada untungnya mengeraskan hati. Lembutkan hati saudara. Buat hati ini lembut sedikit. Buat hati ini mudah diajar, buat hati ini mudah dibentuk, buat hati ini terbuka kepada pikiran-pikiran, pandangan-pandangan firman Tuhan. Jangan keraskan hati. Saudara, kalau kita memperhatikan dari hati Fir'aun di dalam tulah yang pertama tadi, Fir'aun jelas dia berkeras, tidak mau mengeluarkan bangsa Israel. Dia sudah melihat sungai Nil menjadi darah di dalam tulah yang pertama. Dia tetap mengeraskan hatinya, tidak mau. Dalam tulah yang kedua, kata dari pasal 8 ayat yang ke-8 sampai 15, kita lihat di sana Fir'aun juga mengatakan tidak mau. Ia tetap berkeras hati. Sudah dilihat katak meliputi Mesir waktu itu, dia tetap mengatakan tidak mau. Dalam tulah yang ketiga, nyamuk, Fir'aun juga sama, tidak mau. Dia tetap berkeras hati. Dalam pasal 8 ayat 19. Dalam tulah yang keempat, lalat pikat, dikatakan pasal 8 ayat 25, kemudian ia berkeras hati. Tulah kelima, Fir'aun tetap berkeras hati. Tulah keenam, Tuhanlah yang mengeraskan hati Fir'aun. Saudara, dari tulah yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, Fir'aun keras. Dan akhirnya di dalam tulah yang keenam, Tuhanlah yang akhirnya mengeraskan hati Fir'aun. Saudara, maksud Tuhan apa? Supaya Fir'aun melihat, jangan dia pikir bahwa dia lebih berkuasa daripada Tuhan. Supaya Fir'aun melihat bahwa Tuhan Allah Israel itu adalah Tuhan yang berdaulat atas apapun, termasuk atas hati manusia. Kalau Fir'aun memang toh mengeraskan hatinya, ya sudah, Tuhan sekalian yang bisa mengeraskan hati Fir'aun. Di dalam pasal 9 ayat yang ke-12. Dalam tulah yang ke-7, Fir'aun mengakui dosa. Mulai mengakui dosa. Tetapi kalau kita memperhatikan setelah pengakuan dosa di dalam 9 ayat 27 sampai 35, kemudian ia tetap berkeras hati. Dalam tulah yang ke-8, dia mengakui dosa, tetapi kemudian dia mengeraskan hati kembali di dalam pasal 10 ayat 16. Dan di dalam tulah yang ke-9, Tuhan yang mengeraskan hati Fir'aun. Dan akibat dari kekerasan hati itu, anak sulung Mesir mati, anak sulung Fir'aun mati, putra mahkota mati, calon raja Mesir mati. Saudara, mengapa? Karena tidak mau tunduk pada Tuhan. Ayo Bapak Ibu, adakah untungnya mengeraskan hati? Gak ada kan? Bahaya kalau mengeraskan hati. Adakah untungnya keras kepala? Gak ada kan? Gak ada untungnya keras kepala. Adakah untungnya hati membatu, tidak bisa diubahkan oleh siapapun? Tidak ada kan? Aku memang sudah terlahir seperti ini, seorang pun tidak bisa mengubahkanku. Weh, jangan sampai Tuhan yang mengubahkan, gawat. Aku memang memiliki emosi, jangan seorang pun memancing emosiku. Aku bisa marah. Saudara,
Jangan begitu hidup. Sulit hidup kalau saudara mengeraskan hati saudara. Kalau Tuhan sudah menyatakan hukumannya, tamatlah, habislah. Sebelum Tuhan menyatakan hukumannya, tundukkanlah hati saudara pada firman Tuhan. Amin. Lembutkanlah hati saudara. Belajarlah saudara untuk hidup di dalam ketundukan. Belajarlah saudara untuk membuat hati saudara terbuka pada firman Tuhan. Belajarlah saudara untuk mengubahkan hati saudara menjadi lembut, menjadi bejana yang mudah untuk dibentuk oleh firman Tuhan. Saudara kekasih di dalam Tuhan, hidup ini akan saudara nikmati dengan mudah. Hidup ini akan saudara jalani dengan mudah kalau saudara hidup dalam ketundukan kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa.